Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawiyah dan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulaifa Afifah dengan NIM 2120126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panca indera, namun lebih tepatnya kepada pertanggungjawaban panca indera. Yang pertama yaitu hadis tentang pertanggungjawaban panca indera. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tan bil abdi yaumil qiyamah fayaqulullahu lahu alam aj'al laka sam'a wa absara wa mala wa laladan wa sahhartu lakal an'am wa lahirsa wa taraktuka tarsu wa tarba'u fakunta taqtonna anaka mulaqi yaumaka hada qala fayaqulu lahul yaum nasaka kamalasi tani qala Abu Isa hada hadisun sahihu gharibun wa makna qaulihil yauma atrukuka fil adabi hakada fasruhu qala Abu Isa qad fasara ba'du hal ahli ilmi hadhil ayata fal yawma nasahum qalu innama ma'nahu al yawma fasruhu innama ma'nahu al yawma nasrukuhu fil adab rahu Tirmidzi fil jami' kitabun sahifatul qiyamah warriqaul rawahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti para hamba dipertemukan dengannya dan Allah berkata pada mereka-mereka, bukankah telah kuciptakan untukmu pendengaran, penglihatan, harta, serta keturunan yang telah kutundukkan padamu, hewan ternak dan tumbuhan, dan hasil bumi, agar kau bisa memimpin dan hidup sejahtera, dan kamu mengira bahwa kamu akan bertemu dengan hari ini? Mereka berkata, tidak. Maka Allah mengatakan pada mereka, hari ini aku melupakan seperti kamu melupakanku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selanjutnya pengertian panca indera. Indra dalam bahasa Arab, indra manusia disebut al-hassah, jamaknya adalah al-hawas. Maka panca indera disebut al-hawas al-hamsah, diambil dari kata hassa yahussu, bermakna juga mengetahui, merasakan, juga menemukan. Melalui indranya atau juga persepsi indrawi atas benda-benda yang berelasi dengan wujud fisik. Panca indera merupakan organ akhir yang dikhususkan buat menerima segala macam jenis rangsangan tertentu, yang mana serabut saraf itu ialah sebagai alat perantara untuk dapat melayani supaya membawa kesan rasa dari organ indera itu menuju ke otak tempat perasaan itu. Perasaan itu ditafsirkan. Manusia memiliki 5 macam indera atau disebut dengan panca indera. Macam-macam dari jenis panca indera manusia adalah rasa, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan pendengaran. Selanjutnya, peran penting panca indera bagi pendidikan.
Al-Quran sebagai wahyu Allah yang bersumber langsung dari Allah telah memberikan informasi-informasi tentang panca indera, memegang peranan yang sangat penting bagi pendidikan manusia. Melalui alat inderalah manusia dapat memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia. Manusia seperti halnya makhluk lain, berada dalam pemeliharaan Allah sejak kelahiran hingga kematiannya. Kelima indera yang dimiliki manusia ini bekerja secara padu dalam menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga manfaat dari panca indera ini bisa dicapai secara sempurna. Dan jika salah satu dari kelima indera ini kehilangan fungsinya, maka kesempurnaan indera ini tidak dapat dicapai. Dalam hal ini, Islam secara terang melalui Al-Quran mendorong umatnya untuk senantiasa melakukan pembaruan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, pertanggungjawaban panca indera. Dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang saya bacakan tadi, kita bisa mengetahui bahwa kelak akan adanya pertanggungjawaban panca indera dan semua nikmat yang telah Allah berikan ketika manusia hidup di dunia. Panca indera dan akal sebagai instrumen penting ilmu pengetahuan, bahkan sebagai kenikmatan karunia yang besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar dapat memahami dirinya dan alam sekitarnya. Dengan akal dan panca indera itu juga dapat mengkaji dan mengerti hukum alam dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, ada hikmah yang dapat kita petik dari hadis pertanggungjawaban panca indera, yaitu yang pertama, memelihara akan penglihatan dan pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Yang kedua, janganlah terfokus pada duniawi saja, tetapi juga harus memikirkan alam terakhir kita, yaitu alam akhirat. Yang ketiga, menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang terakhir, menyadari bahwa besok kelak di hari pembalasan yang bersaksi adalah semua anggota badan dan mulut terkunci. Dari semua tadi yang saya jelaskan, yang terakhir itu ada kesimpulan diri saya. Dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang tadi, kita bisa mengetahui bahwa kelak akan adanya pertanggungjawaban panca indera dan semua nikmat yang telah Allah berikan ketika manusia hidup di dunia. Akan tetapi bagaimana riwayat hadis dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id di atas, manusia cenderung tidak bersyukur dan melupakan Sang Maha Pencipta yang telah memberi kenikmatan harta dan panca indera. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang artinya, dikatakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, harta benda, anak, dan menyerahkan kepadamu hewan ternak dan pertanian. Jadi semua itu kita wajib mensyukurinya dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.